Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk anak-anak ibu yang hebat di dalam mata pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di minggu pertemuan pertama kita membahas karakteristik dan tantangan kewirausahaan. Yang kedua adalah peluang usaha. Yang ketiga adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Apa itu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI? Di sini adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI itu bisa untuk SDM-nya dan bisa untuk hasil produknya. Jadi di sini apabila SDM itu profesional, dia mempunyai gagasan atau mempunyai ide atau menciptakan sesuatu, itu akan mendapatkan hak intelektual di sini. Nah, untuk produk dan barang juga. Jadi semua pengusaha yang bisa menghasilkan produk baru itu akan mendapatkan hak atas kekayaan intelektual, ya. Lebih lanjut ayo kita lihat di apa itu hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya dengan memberikan hak-hak khusus. Nah, di sini sumber daya manusia yang bisa menciptakan atau menemukan sesuatu hal yang baru itu akan mendapatkan hak atas kekayaan intelektualnya atau HAKI. Nah, di sini prinsip HAKI itu ada tiga, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip keadilan adalah yang tadi, siapa atau sumber daya manusia yang bisa menciptakan atau menemukan hal-hal yang baru, bisa menciptakan sesuatu yang baru, misalnya dia membuat buku dan lain sebagainya. Di sini ada hak prinsip keadilannya, diakui oleh negara. Dan yang kedua adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan di sini adalah dengan ilmu yang dia dapat dikembangkan bisa menjadi kebudayaan, misalnya di sini seni tari, seni lukis dan sebagainya, itu akan mendapatkan hak kekayaan intelektual juga. Dan yang di sini prinsip sosial juga. Prinsip sosial di sini apa yang dimaksud dengan prinsip sosial? Itu contohnya misalnya orang pencipta lagu. Nah, ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang ada. Jadi di sini adalah mempunyai hak prinsip sosialnya. Prinsip keadilan tadi udah Ibu jelaskan, yaitu ada dalam menciptakan sebuah karya atau orang-orang yang bekerja akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Tadi udah Ibu jelaskan. Prinsip kebudayaan juga sudah Ibu jelaskan, yaitu sastra dan seni tadi. Untuk prinsip sosial sudah Ibu jelaskan juga. Jadi di sini prinsip sosial adalah yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat, ya. Tadi contoh untuk menciptakan lagu. Untuk yang selanjutnya adalah kategori HAKI. Kategori HAKI di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak kekayaan. Untuk mengetahui kategori ini lebih jelasnya, ayo kita buka bersama-sama. Hak cipta. Hak cipta itu apa? Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima, hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi di sini hak cipta seperti tadi Ibu jelaskan, orang yang bisa menciptakan atau membuat buku misalnya itu akan mendapatkan perlindungan di perundang-undangan. Jadi hak cipta itu tidak bisa ditiru oleh siapapun karena itu timbul dari gagasan masing-masing. Kalau hak kekayaan industri, hak kekayaan industri di sini ada 4, yaitu hak paten, hak merek, hak rahasia dagang, dan hak desain industri. Ini adalah hak di bidang kekayaan industri. Apa itu hak paten? Hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi. Jadi di sini hak paten. Misalnya sumber daya manusia, ada seorang pengusaha menemukan sesuatu barang itu
bisa diproduksi, bila dipasarkan itu akan mempunyai hak paten. Jadi itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kalau hak merek itu apa? Hak merek itu bisa berupa gambar, nama, kata. Misalnya, hak merek adalah seperti sepatu. Sepatu Adidas itu ada khasnya sendiri, yaitu gambar. Di situ ada gambar mungkin daun 3. Ya kan? Ada kata-katanya Adidas, mungkin ada warnanya. Nah, untuk hak merek ini itu diberikan kepada sumber daya manusia atau pengusaha yang bisa memproduk suatu produk yang tidak bisa dimiliki orang lain juga. Tetapi produknya bisa ditiru oleh orang lain, tetapi orang lain tidak mendapatkan hak mereknya. Namanya apa? Yaitu produk yang ori dan tidak ori. Produk yang ori harganya lebih mahal, kualitasnya lebih terjamin. Tetapi kalau yang tidak ori, misalnya KW1, KW2, sepatu Adidas pun ada kan, yang sering anak-anak pakai untuk sekolah, itu belum mempunyai hak merek. Karena apa? Karena itu adalah tiruan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu rahasia dagang. Suatu pengusaha itu pasti mempunyai rahasia dagang. Cara membuatnya itu bagaimana? Seperti sepatu Adidas, tidak mungkin akan memberikan kepada peniru-peniru atau mungkin yang pengusaha-pengusaha yang lain memproduksi sepatu Adidas tetapi yang tidak punya merek. Nah, mungkin kualitasnya, barangnya dan lainnya sebagainya itu akan berbeda jauh ya. Ini. Nah, ini adalah supaya apa? Kalau semua resep kita berikan kepada orang lain, otomatis produk kita akan dijiplak sama persis. Ya, jadi akan merupakan suatu persaingan. Ya, jadi di sini usaha dagang pasti ada punya kerahasiaan tersendiri supaya apa? Supaya produk kita tetap di pasaran, tetap bisa bersaing dengan produk-produk yang baru yang tanpa izin. Yang selanjutnya adalah desain industri. Desain industri di sini juga punya sendiri, itu ada haknya, ada diakui oleh hak kekayaan intelektualnya. Misalnya desain untuk produk sepatu tadi Adidas itu pasti punya desain tersendiri. Jadi tidak bisa ditiru orang lain, bisa meniru tapi cuma sintesisnya aja. Jadi tidak ada di sini. Ya, itu adalah hak desain industri. Jadi di sini untuk perindustrian, kekayaan perindustrian ada 4 hak yang dimiliki. Untuk yang seterusnya adalah fungsi dan manfaat haki. Apa itu fungsi dan manfaat haki? Nah, sebagai bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual. Gunanya ini mempunyai fungsi, ini apa? Supaya dia itu betul-betul kepemilikannya itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Apabila orang lain menggunakan harus seizin dulu. Kalau yang membuat yang sintesis seperti yang di pasaran yang seharga ratusan ribu dan lain sebagainya, itu tidak mempunyai hak cipta di sini, ya. Yang kedua adalah pencegahan penjiplakan barang, seperti tadi yang sintesis tadi. Jadi kita mempunyai haki di sini adalah untuk melindungi hasil karya kita supaya tidak dijiplak orang lain. Dasar hukum. Nah, di sini haki punya dasar hukum, yaitu tentang hak cipta. Tentang hak cipta di sini dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua adalah tentang paten, hak paten, juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tentang merek, itu juga dilindungi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang rahasia dagang, itu juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Tentang desain industri juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Jadi di sini kalau kita mempunyai produk yang kita produksi itu ada hak. Jadi siapa yang melanggar, siapa yang meniru, siapa yang menjiplak tanpa izin akan kena sanksi di sini. Kita laporkan ke yang berwajib. Apa saja syarat punya hak? Yaitu syarat untuk mempunyai hak tadi supaya produk kita tadi diakui, yaitu
dengan bersifat baru. Apa yang dimaksud bersifat baru? Ini adalah yang betul-betul ide atau gagasan yang orang lain belum bisa menemukan. Itu bersifat baru. Apa itu yang bersifat inventif? Jadi dengan ide gagasan yang baru kita laksanakan menjadi produk baru. Itu adalah bersifat inventif. Yang kedua adalah bersifat aplikatif. Kalau kita sudah punya ide, sudah punya gagasan, kita ciptakan dengan produk baru, baru kita aplikasikan ke pasar. Kalau produk kita sudah diaplikasikan ke pasar, sudah dipasarkan, dan konsumen bisa menikmati dengan hasil kita, berarti produk kita adalah betul-betul produk yang sudah bisa dipasarkan, produk yang sudah bisa menguntungkan. Sekarang anak-anak tadi kan sudah ada penjelasan dari ibu, ya, dari bagaimana hak cipta, bagaimana merek dan lain sebagainya. Jadi di sini ayo buat karya dan daftarkan di Haki. Apalagi untuk anak keperawatan, anak TKJ, anak farmasi. Di sini harus bisa menciptakan suatu produk yang baru, ya. Jadi di sini Ibu memberikan pembelajaran, ayo supaya bisa menjadi seorang pengusaha yang profesional dengan gagasan yang sudah ada, dengan peluang usaha yang ada, dan sekarang kita sudah belajar di hak intelektual produk, barang, atau jasa. Mungkin cukup sekian dari Ibu di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu bisa diterima oleh anak-anak dan bermanfaat. Jaga kesehatan, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.